Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Hari ini Kak Gaby yang akan menemani adik-adik dalam mengikuti IMPA kelas kecil. Adik-adik sudah siapkan untuk mengikuti ibadah pada hari ini? Jika adik-adik sudah siap, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat beribadah secara online. Pimpin kami Tuhan dari awal hingga akhir agar ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik kelas kecil. Apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan kalau adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita bersama keluarga. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap di rumah? Kak Gista yakin adik-adik semua sudah siap, sudah pakai pakaian yang rapi, sudah siapkan Alkitabnya, sudah siapkan alat tulis atau catatan untuk mencatat firman Tuhan. Adik-adik pasti sudah siap semua ya, Kak Gista yakin dan percaya. Nah, adik-adik, sebelum kita akan membaca dan merenungkan cerita firman Tuhan, kita akan apa? Kita akan berdoa dulu bersama-sama, kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Nah, adik-adik mari kita siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan cerita firman Tuhan.
Kiranya Tuhan mau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat fokus, kami dapat mendengar dengan baik, dan kami dapat mengerti apa yang ingin firman Tuhan ajarkan kepada kami. Inilah kami Tuhan, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Oke adik-adik di rumah sudah siap dengan Alkitabnya semua? Kita siapkan Alkitab kita adik-adik untuk membuka bacaan Alkitab kita pada minggu ini yang terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Adik-adik kita buka kitab Alkitab kita dari Kejadian, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Adik-adik, jika sudah siap semua bacaannya, kita akan bersama-sama membaca Alkitab adik-adik. Beginilah firman Tuhan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, bacaan kita tadi berjudul, ada yang masih ingat apa judulnya? Ya, kejahatan manusia. Kak Gista mau tanya sama adik-adik di rumah, siapa adik-adik yang masih suka berantem? Ada nggak adik-adik yang masih suka berantem? Atau ada nggak adik-adik yang suka jahat sama adiknya atau sama kakaknya? Suka bikin adiknya nangis, rebutan mainan, atau suka gangguin kakaknya, berantakin mainan kakaknya. Ada nggak adik-adik? Nah, kira-kira kalau adik-adik ada yang suka berantem, ada yang suka jahat ke adiknya atau kakaknya, kira-kira mama papa sedih nggak liatnya? Atau mama papa marah nggak? Iya, pasti mama papa akan menegur adik-adik dan memberitahu ke adik-adik kalau itu bukan perbuatan yang baik dan boleh dilakukan. Nah, adik-adik, judul bacaan kita tadi tentang kejahatan manusia. Ternyata pada waktu dahulu manusia suka berbuat jahat juga ya adik-adik. Di bacaan kita tadi, mereka juga suka berbuat jahat orang-orang Israel. Ada yang sukanya marah-marah. Pada waktu itu juga ada yang suka memukul, ada yang suka mengambil barang milik orang lain, ada yang suka berbohong, dan ada yang suka melawan perintah Tuhan. Mereka ada yang tidak ingat berdoa, tidak pernah berdoa. Bahkan ada orang-orang Israel pada waktu itu yang menikah dengan perempuan-perempuan yang tidak mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, itu membuat hati Tuhan sangat sedih sekali.
Tuhan juga bisa nangis loh lihat manusia-manusia ciptaannya yang berbuat jahat. Adik-adik ada nggak yang mau buat hati Tuhan sedih? Pasti nggak ada ya adik-adik yang mau membuat hati Tuhan sedih. Nah, pada waktu itu orang-orang Israel ternyata banyak yang berbuat jahat dan membuat hati Tuhan sedih, sehingga Tuhan marah dan kecewa. Tetapi adik-adik, ada satu orang nih yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Karena orang ini sangat baik hidupnya. Dia hidup benar di hadapan Tuhan, tidak berbuat jahat seperti orang-orang Israel lainnya. Dia selalu ingat Tuhan, selalu berdoa, dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehingga Tuhan sangat mengasihi dia. Ada yang tahu nggak namanya siapa? Ada di bacaan kita tadi loh adik-adik. Ada di ayatnya yang ke-8 adik-adik. Kita akan membacanya lagi bersama-sama ya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Iya adik-adik, karena Nabi Nuh hidupnya baik di hadapan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan, sehingga Tuhan tidak sedih terhadap Nabi Nuh. Tuhan justru sangat senang sekali dengan kehidupan Nabi Nuh. Nah, adik-adik di rumah, Kak Gista mau tanya nih, adik-adik ada nggak yang mau seperti orang-orang Israel yang berbuat jahat tadi, membuat hati Tuhan sedih? Siapa yang mau membuat hati Tuhan sedih? Ada nggak? Wah, pasti nggak ada ya adik-adik di rumah yang mau membuat hati Tuhan sedih. Nah, kalau adik-adik ada nggak yang mau menyenangkan hati Tuhan? Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Iya, Kak Gisa yakin dan percaya adik-adik di rumah mau menyenangkan hati Tuhan ya. Tapi gimana ya caranya menyenangkan hati Tuhan? Nah, caranya itu adik-adik harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Tidak berantem, tidak jahat sama adik atau kakaknya, tidak berbohong. Jangan berbohong ya, jangan melawan papa mama. Nah, kalau adik-adik berantem, jahat sama adik kakaknya, adik-adik melawan papa mama, atau adik-adik lupa berdoa, nah itu Tuhan nanti bisa sedih. Nah, kalau adik-adik mau menyenangkan hati Tuhan, adik-adik bisa apa? Adik-adik bisa melakukan perbuatan baik, rajin impa setiap hari Minggu. Sekarang impanya daring. Adik-adik juga ada yang rajin mengerjakan PR. Nah, itu juga perbuatan baik adik-adik. Tuhan sangat senang sekali kalau adik-adik rajin mengerjakan PR-nya. Terus adik-adik ada yang suka membantu mamanya di rumah, membereskan mainan, atau mencuci piring. Ada yang suka membantu mama mencuci piring, atau ada yang membantu mamanya menyapu, menyiram tanaman. Nah, itu juga perbuatan baik adik-adik. Hal-hal itu tadi bisa menyenangkan hati Tuhan kalau adik-adik melakukannya. Nah, adik-adik, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh lupa untuk selalu berdoa dan mengucap syukur. Karena Tuhan sangat senang dengan anak-anak yang selalu berdoa dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, anak-anak Tuhan, supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, adik-adik. Kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, karena nanti Tuhan bisa sedih. Nah, adik-adik, semoga adik-adik di rumah dapat menerapkan firman Tuhan pada hari ini dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik pasti semuanya tadi mau menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, pada minggu ini Kak Gista punya aktivitas khusus untuk adik-adik kelas kecil. Aktivitas ini bisa adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apa ya aktivitasnya? Ya, aktivitasnya adalah menghafal ayat Alkitab adik-adik.
Adik-adik bisa buka kitab Galatia, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9. Galatia pasal 6, ayatnya yang ke-9. Nah, adik-adik bisa menjadikan itu sebagai aktivitas minggu ini untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Adik-adik boleh menghafal ayatnya, kemudian direkam, kemudian dikirimkan ke WA Kak Gista. Adik-adik, selamat mengerjakan aktivitasnya, selamat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan bersatu hati untuk berdoa syafaat. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami pada saat ini boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dan memuji serta memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mau membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat tumbuh menjadi anak-anak yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau selalu memampukan kami, supaya kami dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi papa mama dan keluarga, orang-orang yang kami kasihi. Kiranya Tuhan mau selalu memberikan berkat dan perlindungan bagi mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi proses belajar kami yang sampai saat ini masih berlangsung secara daring. Kiranya Tuhan mau selalu menyertai kami supaya kami bisa fokus dan dapat belajar dengan baik meskipun secara daring. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja Marturia. Kiranya Tuhan mau selalu memberikan penyertaan Tuhan kepada gereja kami, jemaat kami, dan juga kepada Bapak Ibu Pendeta serta karyawan yang bertugas. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa bagi bangsa Indonesia yang saat ini masih dalam proses berjuang untuk pulih dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan mau menyertai setiap daya upaya yang dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID ini. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dapat mempersiapkan persembahannya dulu ya. Baiklah adik-adik, mari kita bernyanyi, Aku Suka Membagi. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Setelah kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan menyerahkan persembahan ini. Berkatilah persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja dan pelayanan anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik untuk bernyanyi Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri IMPA pada minggu ini, kita akan berdoa kembali. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan pada IMPA pada minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan mau berkenan atas ibadah yang boleh kami lakukan ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Tuhan mau selalu membimbing kami, supaya kami dapat selalu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah bersama-sama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.